Tes, tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia ucapkan kepada Bapak Ibu guru, terutama yang hari ini sudah menyempatkan hadir dalam acara yaitu webinar yang kedua tentang kuisis supertrainer yang kedua. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan terutama sehingga kita bisa menghadiri yang kedua kalinya. Salawat dan salam marilah kita ucapkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan bacaan saat maka kita kelak mendapatkan sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu yang baik dari Sabang sampai Merauke terutama, untuk materi yang kedua ini nanti acaranya ada 2 sesi. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Sulfajariani Indah MPD dari daerah Sulawesi Tenggara tentang integrasi kuisis dengan Google Classroom. Terus lanjutkan nanti acara yang kedua yaitu materi kuisis supertrainer 2 dari Bapak Sucipto. Nah, Bapak Ibu, marilah sebelum nanti acara kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, maaf lupa tadi di awal. Nama saya Joko Prayitno, saya dari Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Ya, riwayat saya adalah seorang guru SD Negeri 2 Banjarjo. Dulu satu angkatan ketika honor sama Bapak Sucipto. Baik, langsung saja untuk acara pertama yaitu integrasi kuisis dengan Google Classroom yang akan disampaikan oleh Ibu Sulfajariah Indah MPDSD kepada Ibu Sulfajariah, kami persilahkan. Bisa dengar suara saya, Bapak? Ya. Ya, ini mohon maaf sebentar ya, 5 menit lagi. Ini saya masih di jalan, baru dikit lagi mau tiba. Jadi mohon kesabarannya sebentar, saya baru mau buka laptop. Ini saya join dengan handphone, kemudian nanti kan mau share screen ya, mau demo. Jadi mohon bersabar sebentar, bisa ya Pak ya? Ya. Terima kasih. Hati-hati ya Ibu. Semoga terima kasih Bapak. Kami bersedia untuk menunggu. Baik Bapak Ibu, pada sambil menunggu Ibu Bu Sulfajari, ya Bu Indah. Bu Indah aja. Kita sedikit mengulas tentang akuisis yang pada pertemuan kemarin mungkin dari hasil tugasnya. Nah, ini mungkin nanti tugas-tugas yang sudah dikirimkan nanti akan disinggung oleh Bapak Sucipto ya. Jadi baik kekurangan maupun kelebihan ISIS nanti akan diulas kembali sedikit oleh Bapak Sucipto.
Nah, kemudian untuk malam ini nanti ini tetap ada pertanyaan. Jadi nanti setelah materi disampaikan, Bapak Ibu, kami perkenalkan untuk membuat 3 pertanyaan, kemudian dan juga nanti akan sekaligus dibahas. Itu. Baik, ini ada dari Pak Eko dari Kabupaten Probolinggo. Selamat malam, Bapak Eko. Kemudian ada Mbak. Bu Retno dari Telekung. Telekung ini Batu ya, Bu Retno ya. Ini ada Bu Retno. Nah, mungkin ada saya sapa dulu mungkin yang dari waktu Indonesia Timur ya. Ini di sana sekarang mungkin juga sudah pukul berapa ini? 9, ya. Yang ada di Indonesia Timur sekarang sudah pukul 9. Baik. Pak Joko suaranya kok hilang, nggak kedengeran? Ya, mohon maaf, pencet. Ini selamat malam untuk Bapak Ibu yang baru hadir, baik dari Sukabumi, dari Ambon, dari Pasuruan. Ini ada Bu Novia juga, dulu teman SMP saya. Selamat malam Bu Novia. Selamat malam Pak Joko. Semangat Bu. Insya Allah, amin. Ini di Ambon juga sekarang sudah menunjukkan pukul 9. Semangat Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur. Jangan ngantuk dulu karena nanti materinya ini yang kedua ini semakin menarik ya. Jadi nanti kalau sampai mengantuk eman-eman. Selamat malam. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam, selamat kenal ya Bapak. Ya, dari Lombok Utara, NTB. Oh, dari Lombok, ya. Dari Magelang ini juga ada Bu Norianti ini. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Selamat malam.
Sehat nggih, Ibu beserta keluarga? Alhamdulillah. Ini dari Magelang. Ini dekat dengan Borobudur, Bu ya? Dekat. Iya. Nanti kalau yang Kinara. Yang dapat apa kemarin super kartunya Pak Cip mau diajak rekreasi ke sana. Siap. Baru saja hadir juga ada Ibu Dwi Istiqomah dari Pasuruan. Selamat malam. Yang dari Blitar juga selamat malam Ibu Rini Setiawati. Nih sambil menunggu Ibu Indah yang masih dalam perjalanan pulang. Ini saya sampaikan, saya ucapkan selamat malam pada ibu-ibu yang baru saja bergabung. Untuk yang belum mendapatkan link silahkan dilihat di grup WA ya, baru saja sama Bapak Cipto ini dibagikan linknya. Kedengeran ya? Ada suaranya? Halo? Ya, halo. Halo? Suara saya bisa terdengar? Bisa, Ibu? Bisa, Bu. Iya. Oh ya. Oke. Bisa, Bu. Ya. Suara saya juga bisa terdengar, Pak. Ya. Alhamdulillah, Pak. Bisa, Pak. Ya. Soalnya jauh. Suaranya bagus kayak Omai Rama. Makasih. Iya, sudah bisa dimulai? Ya, bisa Ibu, silahkan. Ya. Oke. Ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu guru hebat dari Provinsi Jawa Timur ya Pak Joko ya. Iya Ibu. Ya. Salam kenal buat Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran di bawah bimbingan Bapak Sucipto. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita masih diberi kesehatan ya. Masih diberi semangat tentunya untuk kita sama-sama bisa berada di room meeting ini untuk kemudian belajar bersama terkait bagaimana pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran, terutama bagaimana mengintegrasikan aplikasi kuisis itu di dalam Google Classroom ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulfajriani Indah, saya biasa disapa Ibu Indah. Saya dari SMA Negeri 1 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi saya berada di bagian waktu Indonesia Tengah. Jadi mungkin kalau di daerah Jawa Timur sekarang baru pukul 7:17 ya malam ini. Kalau di tempat saya ini udah pukul 8:17. Dan senang sekali saya oleh Bapak Sucipto kemudian diajak berkolaborasi, berbagi bersama Bapak Guru hebat di pelatihan kuisis ini terkait bagaimana pemanfaatan kuisis yang salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan kuisis yang kemarin mungkin udah kita pelajari, bagaimana buat soal, kemudian soal itu kita bawa ke Google Classroom yang tentunya Google Classroom ini sudah bukan hal yang baru buat Bapak Ibu ya. Google Classroom ini tentunya sudah biasa Bapak Ibu gunakan sehari-hari, apalagi dengan adanya akun pembelajaran guru belajar ya,
belajar.id ini. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah sangat mengenal yang namanya Google Classroom, dan satu aplikasi yang juga membantu pembelajaran Bapak Ibu itu adalah Quizizz. Nah, bagaimana kemudian Quizizz ini nantinya kita coba bawa ke Google Classroom sehingga pada saat kita memberikan ulangan ke siswa, ulangan kuis atau UTS gitu ya, ulangan harian UTS ataupun kuis, nah siswa itu bisa langsung mendapatkannya sebagai tugas di Google Classroom, dan setelah mereka mengerjakan itu nilainya langsung dapat dilihat di Google Classroom gitu. Jadi tanpa kita harus mengimport nilai lagi dari Quizizz ke Google Classroom, tapi siswa itu udah bisa melihat nilainya secara langsung. Nah, malam hari ini kita coba bahas tentang bagaimana integrasi Google Classroom, integrasi Quizizz ke dalam Google Classroom. Mohon izin Pak Joko, saya share screen dulu ya. Halo Pak Joko. Iya. Pak Joko mungkin bisa ngasih akses saya buat share screen, karena ini kayaknya untuk partisipan. Mungkin bisa jadiin saya co-host dulu supaya saya bisa share screen gitu. Iya, sebentar Bu. Ya, mohon maaf kalau berisik Bapak Ibu, ini saya mampir di tepi jalan ini kemudian buka laptop karena takutnya kalau sampai di rumah agak telat buat join. Udah bisa Bapak? Sudah Ibu. Ya, oke, saya coba. Apakah layar saya udah terlihat sekarang? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Saya diminta oleh Pak Sucipto ya, teman sama-sama trainer nih, sama-sama trainer Quizizz nih, super trainer Quizizz, untuk berbagi materi tentang integrasi Quizizz di Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya mulai dari materi bagaimana kita membuat atau memilih kelas ya. Saya ini ada PowerPoint, nanti mungkin Bapak Ibu bisa dibagikan ke teman-teman guru hebat yang malam hari ini lagi ikuti kegiatan pelatihan. Nah, ini saya buat semacam tutorial langkah-langkah, jadi ini tinggal Bapak Ibu ikuti nanti ya. Kalau misalnya materi malam hari ini kecepatan saya mendemokannya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint ini untuk diikuti langkah-langkahnya. Jadi ini udah berurutan gitu. Saya langsung saja ke browser Bapak Ibu ya. Kita langsung saja masuk di websitenya Quizizz. Jadi kita tinggal ketik. Kalau yang ini saya kira Pak Sucipto sudah membagikan pemaparan materinya terkait bagaimana Bapak Ibu membuat akun Quizizz ya. Jadi saya langsung saja masuk di Quizizz, portal Quizizz. Lagi loading Bapak Ibu. Sebentar, karena jaringan di tempat saya juga ini kadang-kadang kurang stabil, jadi mohon kesabarannya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah dashboardnya Quizizz ya. Nah, Bapak Ibu untuk memberikan tugas ke siswa, kemudian dengan menggunakan Google Classroom, itu kita bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk di akun Google Classroom-nya Bapak Ibu, kemudian nanti mengambil link dari kuis yang Bapak Ibu ingin buat, kemudian disematkan di Google Classroom melalui fitur classwork ya, atau tugas. Nah,
bisa juga Bapak Ibu langsung dari kuisis ini. Jadi cara pertama Bapak Ibu kalau kita mengikuti langkah-langkah ini ya. Jadi kita ikuti aja langkah-langkah ini biar ini juga bisa menjadi tahap-tahap atau step bagi Bapak Ibu untuk mengintegrasikan aplikasi kuisisnya ke dalam Google Classroom. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, saya zoom sebentar ya. Nah, Bapak Ibu pilih kelas. Jadi di bagian ini ada di sebelah kanan ya. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini ada kelas. Jadi kalau pakai bahasa Inggris itu klasis. Jadi saya menyarankan kalau Bapak Ibu agak kesulitan memahami dalam bahasa Inggris, pada awal pertama Bapak Ibu login, maka Bapak Ibu silahkan langsung men-setting bahasanya dulu. Jadi ubah dulu bahasanya ke bahasa yang mudah Bapak Ibu pahami. Kalau Bapak Ibu mudah ke bahasa Indonesia, maka silahkan settinglah ke bahasa Indonesia. Nah, di sini saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya langsung ambil kelas Bapak Ibu ini terlihat di sebelah kanan urutan ketiga ya setelah pencarian kuisku, kemudian hasil di sini ada kelas. Nah, Bapak Ibu klik kelas di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa ini tampil? Karena saya sudah pernah menggunakan akun ini untuk kemudian di-share ke Google Classroom. Tapi kalau Bapak Ibu masih baru, belum pernah terkoneksi dengan Google Classroom, maka tampilan yang ini tidak ada Bapak Ibu. Tapi yang tampil itu seperti yang terlihat di PowerPoint ini. Jadi yang tampil seperti ini aja Bapak Ibu. Nah, ini ada dua pilihan ini. Ya. Ini ada dua pilihan. Apakah Bapak Ibu mau meng-create kelas di Quizzes? Jadi selain Bapak Ibu bisa integrasikan ke Google Classroom, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa bikin kelas di akun Quizzes Bapak Ibu ini. Tapi bukan ini yang kita akan bahas malam hari ini. Yang kita bahas adalah bagaimana kita konekkan Google Classroom kita dengan Quizzes ini dengan Google Classroom kita. Nah, Bapak Ibu, jadi tampilannya kalau Bapak Ibu belum pernah mengkoneksikan ya Quizzesnya ke Google Classroom, maka yang Bapak Ibu pilih adalah yang ini nih. Nah, setelah Bapak Ibu klik, maka nanti tampilannya seperti ini. Jadi diklik yang memiliki Classroom. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Dia akan meminta Bapak Ibu untuk ya. Jadi maaf tampilannya seperti ini nih. Ntar lagi loading. Nah, dia akan meminta Bapak Ibu untuk memilih akun Google mana yang Bapak Ibu miliki yang ada Google Classroom-nya gitu. Nah, jadi saya misalnya ngambil yang ini ya paling atas. Jadi nanti memudahkan Bapak Ibu silahkan ikuti tutorialnya. Nah, setelah Bapak Ibu memilih Google Classroom, nah yang muncul itu seperti ini. Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi ya, ini yang di browser saya. Jadi ada pilihan. Kenapa di sini banyak? Karena saya beberapa kali login menggunakan akun Gmail saya maupun akun belajar saya. Nah, kali ini saya memilih Google Classroom yang akunnya indahsmakar ini .gmail.com. Saya klik @gmail.com. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita diminta untuk menyetujui ya beberapa syarat yang diberikan oleh Quizzes di akun Google kita. Jadi nanti Quizzes itu akan dapat melihat dan mengelola pengumuman di Google Classroom. Kemudian akun Quizzes juga akan mengelola tugas dan nilai bagi siswa di dalam classroom kita. Kemudian Google Quizzes juga bisa melihat tugas dan nilai bagi siswa di kelas yang kita ajar. Nah, ini poin-poinnya. Jadi kalau Bapak Ibu tampilannya seperti ini, maka Bapak Ibu langsung bisa mengklik izinkan. Setelah itu masih loading, maka kita sudah bisa melihat ya, akun
Google Classroom ya. Kenapa? Karena makar @gmail.com tadi itu saya sudah memiliki banyak kelas gitu. Jadi saya sudah memiliki banyak kelas, maka semua kelasnya tampil. Saya coba buka dulu Google Classroom saya di browser ini, browser satunya, untuk melihat ya Bapak Ibu. Jadi ya ini mohon maaf kalau agak lambat Bapak Ibu karena jaringan di tempat saya agak kurang stabil nih. Ada tulisan your internet connection is unstable. Jadi muter-muternya agak lama. Ini saya mencoba membuka Google Classroom saya. Google Classroom saya di email yang sudah saya konekkan tadi dengan akun Quizizz. Ini masih muter-muter. Nah, saya coba buka yang Google Classroom-nya ya. Google Classroom. Aduh, salah nih. Salah klik. Kemudiannya ke sini. Mel. Salah klik nih. Soalnya ke Nggak usah, tenang. Nggak terbiasa, Bu. ya ini jaringan di tempat saya Pak kurang bagus banget. Nah ini Google Classroom-nya. Tadi salah klik-klik nih. Soalnya ini juga ada kontrol meetingnya Zoom nih menghalangi pandangan saya di layar. Nah di sini Bapak Ibu ya, ini udah ada beberapa kelas yang saya punya. Nah ketika saya di Quizizz ini tadi mengklik konekkan ke Google Class, maka saya diminta untuk memilih akun Google Gmail saya yang sudah ada Google Classroom-nya gitu. Nah, saya udah memilih tadi satu akun itu endasmakar@gmail.com dan di dalam akun itu ya sudah ada kelas saya ini beberapa kelas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas, tentunya Bapak Ibu udah tahu ya bagaimana membuat kelas di Google Classroom. Nah, kita bisa misalnya ya Bapak Ibu kita bisa klik tanda plus, kemudian kita buat kelas ya. Kita buat kelas. Nih, klik aja buat kelas. Nah, di sini saya udah ada kelas belajar Quizizz dan ada kelas mengajar saya. Nah, saya gunakan ini saja, tidak perlu buat kelas baru lagi. Dan kita kembali ke akun Quizizz. Nah, ketika tadi saya klik kelas, nah Bapak Ibu jangan khawatir ya kalau misalnya saya salah klik akun Gmail, harusnya akun Gmail yang satunya yang saya pakai. Bapak Ibu bisa langsung ganti akun aja. Jadi satu soal di Quizizz, Bapak Ibu bisa gunakan di beberapa akun Gmail Bapak Ibu, akun Google Classroom Bapak Ibu. Nah, misalnya tadi saya salah nih, harusnya bukan akun Indas Makar ya, tidak apa-apa Bapak Ibu klik aja tadi kelas, kemudian klik di sini ganti akun lagi. Jadi seperti itu, tidak perlu khawatir, bisa beberapa akun yang bisa kita gunakan ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu seperti ini tampilannya sudah ada beberapa kelas. Nah sekarang saya ingin menugaskan ke siswa saya jadi prinsipnya begini, kita udah ada kelas di Google Classroom, otomatis di Google Classroom itu udah ada siswa ya. Nah ini kita hanya tinggal menugaskan bagaimana soal di Quizizz ini kemudian kita tugaskan ke siswa kita. Nah kalau sudah ada kelas seperti ini Bapak Ibu perlu mengundang siswa untuk bergabung dengan kelas Quizizz. Nah bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa klik di kelas yang Bapak Ibu ingin undang ya. Misalnya seperti ini, nah, klik, kemudian, nah di sini sudah ada 3 siswa nih. Nah Bapak Ibu ingin mengundang siswa, maka Bapak Ibu tinggal klik ini, kemudian kirim undangan, dikirim seperti ini ya. Nah, nanti siswa di dalam kelas akan mendapatkan informasi bahwa kita dapat undangan dari guru untuk bergabung di Quizizz. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, tampilannya ya. Tampilannya nanti kalau Bapak Ibu mengirimkan undangan, jadi seperti ini nih hasilnya. Nah, di sini.
siswa mendapat informasi seperti ini. Jadi di akun Google Classroom-nya siswa itu ada undangan bahwa Anda diundang untuk bergabung di kelas Quizzes. Jadi saya, ini kontrol meetingnya ini mengganggu aja ini. Sini aja ya. Tapi dia melek lagi. Oke, selanjutnya kita kembali ke Quizzes ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencontohkan bagaimana nanti Bapak Ibu memberikan tugas ke siswa. Tadi kalau ini kita kirim undangan ya, jadi diklik kirim undangan. Nah, seperti ini. Maka siswa yang ada di dalam kelas Bapak Ibu itu akan mendapatkan undangan bahwa kita diminta untuk bergabung di Google Quizzes. Nah, sekarang saya coba buka ya. Saya coba buka untuk saya melihat ini ya. Saya sebagai peserta di sini. Saya coba buka Google Classroom yang baru sebagai peserta. Kalau tadi saya sebagai guru yang sudah mengundang siswa. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi pesertanya. Saya ngambil akun apa ya? Nah, ini aja. Tadi sebagai siswa. Oke. Saya coba masuk dulu di akun Gmail saya. Kemudian saya coba buka Google Classroom saya di sini. Nah, ini Google Classroom. Nah, untuk melihat apakah saya mendapat undangan dari guru untuk bergabung di kelas. Ya, ini ada ya Bapak Ibu. Jadi di kelas ini saya mendapat undangan nih. Please join my class, belajar quiz on quizzes using the link below. Jadi siswa nanti itu akan mendapatkan informasi seperti ini. Nah, kalau misalnya ini Bapak Ibu, nanti siswa bingung ini apa sih informasinya. Di sini bisa diedit Bapak Ibu. Di bagian portalnya guru, ya guru yang mengirim itu bisa mengubah gitu. Silahkan bergabung di kelas quizzes ini. Jadi nanti siswa itu tinggal klik invite link. Nah, seperti ini. Ini dari sisi siswa, tinggal klik invite link, kemudian siswa memilih akun yang sesuai dengan akun Google Classroom-nya. Jadi saya tinggal klik seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, meminta kita untuk beberapa syarat ya, syarat-syarat yang perjanjian antara Quizzes dengan Google Classroom. Kira-kira apa saja yang Quizzes nanti bisa akses yang fiturnya ada di Google Classroom. Seperti ini kita izinkan saja. Nah, selanjutnya kita secara otomatis itu sudah ada di dalam kelas yang tadi diminta oleh guru. Nah, ini ada pilihan apakah kita mau memasukkan email orang tua kita. Tapi kalau kita tidak mau memasukkan email orang tua, jadi di awal tadi ada yang dicentang ya Bapak Ibu. Kalau kita klik centang berarti siswa tidak akan bisa masuk dalam kelas kalau mereka tidak menuliskan email orang tua. Tapi tadi karena persyaratan untuk email orang tua saya tidak centang, maka di sini siswa biar tidak menuliskan email orang tua, mereka bisa langsung klik aja terima undangan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu sudah berada di kelas yang dimaksud gitu. Jadi di kelas ya, di kelas yang tadi sudah di-invite di sini ya. Jadi sudah ada siswanya, udah terlihat gitu bahwa siswa ini udah ada di dalam kelas Quizzes kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan tugas itu ke siswa? Bapak Ibu kembali ke kuisnya ya. Maaf, di
kuis ini sangat ribut Bapak Ibu. Bapak Ibu kembali ke librarinya Bapak Ibu ya, tempat Bapak Ibu sudah membuat kuis. Apakah itu kuis yang Bapak Ibu buat sendiri ataupun kuis yang Bapak Ibu teleport. Kita klik kuisku. Nah, saya coba kasih satu tugas ya dari banyak koleksi kuis saya. Saya coba ngasih satu kuis yang simple aja ya. Jangan yang terlalu banyak biar nggak ribet menyelesaikannya karena ini hanya contoh. Nah, ini aja ya. Saya coba kasih satu kuis ini, saya ambil, klik. Ya. Kemudian di sini kan ada dua pilihan ya. Mungkin kemarin Pak Sucipto udah menjelaskan juga bagaimana memberikan kuis kepada peserta. Nah, saya memilih, jadi Bapak Ibu bisa mulai kuis langsung, pilih yang ini, atau pilih berikan PR. Nah, kali ini saya berikan PR ya, supaya siswa itu bisa mengerjakannya kapan saja mereka punya waktu untuk mengerjakan, tapi tentunya dengan batasan waktu. Gitu. Nah, saya berikan pekerjaan rumah. 20 menit, ini sudah 40 menit. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diatur waktunya, ya. Atur waktunya ini sampai batas pengerjaannya. Nah, saya tidak usah ubah, silakan Bapak Ibu nanti yang mengatur. Kemudian, nah ini Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun Kuis Super, maka ini tidak bisa Bapak Ibu gunakan. Ini tidak ada batas waktu, hanya dimiliki oleh akun Super. Jadi ini Bapak Ibu nggak bisa centang ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengatur pengaturannya ya. Nah, untuk pengaturannya ini kayaknya ada bagian dari Pak Sucipto nih yang menjelaskan. Saya hanya menjelaskan saja bagaimana integrasinya. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan pengaturan ya, jadi Bapak Ibu silahkan baca-baca ini pengaturannya. Nanti lebih detail untuk pengaturan ini, apa fungsinya ini semua nanti dijelaskan oleh Pak Sucipto. Saya langsung saja, kalau pengaturan ini semua udah fix, kemudian kita klik tugaskan. Maaf, tugaskan ya, salah. Lupa. Saya milih ini dulu ya. Bentar, saya kembali dulu. Ini sih apa? Targetnya ini. Nah, ini tadi ya. Oh, ini akun Super. Sorry. Kalau Super ini nggak bisa diakses oleh yang bukan Super. Jadi Bapak Ibu, saya harus milih-milih soal untuk diberikan karena di sini ada akun Super. Nah, akun Super ini ketika saya berikan tidak bisa diakses oleh peserta yang bukan akun Super. Yang mana tadi ya? Oh, yang ini kayaknya tadi ya. Nah, maaf tadi saya belum tugaskan ke kelas. Udah ini ya, kok hilang lagi nih. Banyak banget soalnya. Quizzes editor 23 slide. Ini banyak banget. Oh, yang ringan-ringan aja ya. Saya nggak temukan kuis. Saya ini lagi nyari pertanyaan yang mudah. Oh ya, ini aja ya. Bentar. Oke, yang ini aja ya Bapak Ibu, yang simple aja karena ini hanya demo saja. Jadi saya ambil yang 2 pertanyaan, saya ngambil yang berikan PR seperti tadi. Tadi ada salah langkah karena saya lupa menugaskan ke kelas. Saya tadi penugasannya, nah waktunya nggak usah diatur lagi, nanti Bapak Ibu silakan atur waktu. Di sini saya kasih batas waktu ke siswa 1 hari 2 menit. Nah, tidak ada batas waktu. Nah, di bagian sini Bapak Ibu, pilih kelas yang mau kita kasih tugas ini gitu, yang mau kita berikan tugas ini. Nah, Bapak Ibu klik pilih di sini.
Ya, di sini karena tadi kita udah atur kelasnya ya, di awal tadi kita udah atur kelasnya bahwa kelas inilah nanti yang akan kita berikan tugas. Nah, di sini ketika saya klik pilih, semua kelas Google Classroom saya yang di akun indasmakar@gmail.com tadi itu tampil. Nah, saya hanya mau berikan tugas ini di kelas belajar kuis. Nah, tinggal dicentang seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa atur, ada edit grading gitu, atur atur grade-nya gitu, atur nilainya gitu. Kita bisa atur nilainya. Kalau misalnya dia berupa permainan, maka kita atur berapa kalau Pak Sucipto udah jelaskan ya, mungkin ada yang namanya bonus, power ups gitu dan lain sebagainya gitu. Ada penebusan. Nah, itu permainan-permainan di Quizizz. Nanti Bapak Ibu silahkan explore kalau yang ini ya, dibantu sama Pak Sucipto nanti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa kasih di sini judul. Saya misalnya kasih tugas 3 ya. Nah, di sini sudah ada beberapa tugas. Kemudian Bapak Ibu bisa atur jadwal dan rincian di sini. Tinggal diklik aja, Bapak Ibu bisa ngatur mau tambahkan deskripsi lebih panjang lagi, instruksi atau apa yang Bapak Ibu perlu sampaikan ke siswa biar siswa itu lebih memahami, lebih jelas dengan apa tugas yang Bapak Ibu berikan itu boleh. Nah, kemudian kapan game ini akan dimulai. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa atur apakah sudah dimulai sekarang atau mau mengatur waktunya. Nah, kalau yang di atas tadi, yang sebelumnya, pengaturan sebelumnya, itu adalah batas terakhir. Nah, kalau yang di sini, ini adalah batas waktu dimulainya gitu. Misalnya Bapak Ibu hanya schedulekan sekarang, nanti mulainya besok pagi gitu. Nah, batas terakhirnya sampai malam PR ya gitu. Karena kita berikan PR nih. Di sini saya klik no karena kita mau simulasi langsung. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, setelah demikian sudah kita pilih. Nah, kita klik tugaskan ya. Kita udah menentukan, nanti di settingan seperti tadi yang saya bilang, Bapak Ibu silahkan setting atur settingannya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Sucipto. Setelah itu boleh klik tugaskan. Nah, sekarang tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada undang peserta. Artinya apa? Kita menginformasikan kepada peserta bahwa ada tugas atau ada kuis yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di Google Classroom. Nah, udah ada nih deadline-nya pukul 8.45 PM tanggal 26 Juni besok. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, kita coba cek lagi di Google Classroom ya, di sini tadi. Di Google Classroom ini tadi. Nah, di sini saya refresh dulu kembali ya, saya reload dulu. Tadi judulnya tugas 3 ya, saya coba lihat apakah ini saya sudah bergabung jadi siswa di kelas ini. Ketika saya klik tugas kelas, saya cek ternyata tugasnya benar sudah masuk nih. Ini kalau ada warna kabur begini berarti ini udah dikerjakan, sudah dikumpul. Nah, tugas baru itu yang tugas 3 ini. Saya tinggal klik aja, ini saya sebagai siswa, saya hanya simulasikan. Ketika saya klik ada 2 pilihan Bapak Ibu. Di siswa itu ada 2 pilihan. Apakah siswa itu mau mengerjakannya dengan handphone atau siswa itu mau mengerjakannya dengan browser. Nah, karena saya pakai laptop nih, saya kliknya quiz web link. Atau bisa juga klik di lihat tugas gitu. Jadi ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Sekarang kita klik aja web link ya, karena mau dikerjakan di browser. Nah, kita diarahkan lagi pilih akun sesuai dengan akun Quizizz-nya Bapak Ibu, akun Google Classroom-nya. Ya. Jadi arahkan siswa untuk ketika disuruh memilih akun, pilih akun di Google Classroom supaya nanti nilainya bisa terbaca di Google Classroom. Ya, sama seperti tadi langkah-langkahnya Bapak Ibu, kita klik izinkan. Nah, sekarang kita sudah masuk di portalnya Quizizz. Nah, kita sudah bisa memulai kerja nih Bapak Ibu. Silahkan diketik namanya. Nah, kemudian
boleh atur musiknya ya, efek suara, boleh ada meme, kemudian boleh baca immersive reader. Ya, tapi ini kita nggak usah pakai immersive reader. Nah, di sini siswa kita bisa mengatur nih. Ini pengaturan yang bisa dilakukan oleh siswa. Saya klik aja mulai. Nanti kita lihat ya, apakah nilainya itu terintegrasi di dalam kelas Google Classroom-nya. Kita klik mulai game. Oke, ini saya jawab aja ya. Ini hanya simulasi Bapak Ibu. Nah, ternyata saya salah. Lanjut. Ya, ini ada meme-nya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada waktunya di bagian atas Bapak Ibu. Dia berjalan mundur gitu. Saya milih sembarang aja ya Bapak Ibu. Apakah ini benar? Ternyata saya salah juga. Berarti nanti nilainya 0 ya. Nah, sekarang kita lihat apakah nilainya itu langsung masuk di... Nah, ini ada penebusan nih. Saya dapat untuk penebusan nih. Nah, saya pilih. Ya, ternyata jawaban saya benar. Jadi ada yang namanya penebusan. Penebusan itu artinya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki jawaban kita. Nah, ini hasilnya. Ternyata saya skornya 600. Nah, oke. Sekarang kita udah tahu skornya ya. Kita mau lihat di Google Classroom-nya kita apakah nilai itu masuk di kelasnya siswa. Nah, ini kelasnya. Jadi yang saya tugaskan, ini ada nilai Bapak Ibu, bagian atas nih ada nilai. Kita klik. Nah, ternyata di tugas 3 saya sudah kerja. Ini tugas 3 yang baru. Nilai saya ini 50. Nah, ternyata di Google Classroom itu nilainya sudah terintegrasi juga. Jadi bukan kuisisnya aja terintegrasi, bahkan nilainya pun sudah terintegrasi di dalam kuisis. Sekarang kita lihat di sisinya siswa. Ini di sisi guru ya. Di sisi guru kita udah lihat siswa ini udah kerja ternyata. Dan nilainya 50. Nah, sekarang kita coba cek di siswa di Google Classroom ya. Saya ini sebagai siswa di Google Classroom, saya mau lihat nilai saya itu berapa. Nah, ini masih saya reload dulu kembali. Nah, di sini ternyata sudah ada untuk tugas 3 ini bagian atas nih nilai saya 50. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah kelihatan ya, nampak. Ini saya coba kembali ke kelasnya dulu. Nah, bagian ini saya ternyata udah bisa lihat nilai saya, bahwa nilai saya tadi itu adalah 50. Gitu. Nah, di bagian tugas kelas kita bisa klik ini nih, lihat tugas Anda. Ketika saya klik, nah nilai saya ternyata kerja di kuisis tugas 1 itu nilai saya 50, tugas 2 83, dan tugas terakhir yang baru tadi saya kerja itu nilainya 50. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nilainya itu terintegrasi di Google Classroom. Selain kuisisnya terintegrasi di Google Classroom, nilainya juga terintegrasi. Guru juga langsung bisa melihat nilainya, siswa juga langsung bisa mengetahui nilainya. Nah, jadi seperti itu integrasi Google Quizzes ke dalam Google Classroom. Saya ini kalau sesuai dengan schedule Pak Joko ya, saya hanya dikasih waktu 20 menit. Kayaknya saya sudah menghabiskan waktu ini 40 menit ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu saya kira untuk integrasi Quizzes ke Google Classroom cukup. Saya kembalikan ke Pak Joko. Silakan Pak Joko. Halo Pak Joko. Ya. Oke, terima kasih Bu Enda atas penjelasannya.
tentang integrasi kuisis dengan Google Classroom yang sudah menjelaskan secara jelas dan secara gamblang. Nah, mungkin dari Bapak Ibu peserta yang malam hari ini masih ada kekurang jelasan, saya berikan cukup 2 pertanyaan ini untuk ke Bu ya, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Saya batasi 2 pertanyaan saja. Ya, silahkan. Nah, kayaknya Bapak Ibu guru hebat nih, udah mungkin paham ya. Nanti boleh ngambil ini nih, boleh ngambil materinya, PDF-nya saya kirim kemana begitu. Saya kirim ke Pak Sucipto aja nanti materinya. Nah, itu ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu bisa ikuti. Itu udah runut banget gitu. Sampai uji coba simulasinya juga udah lengkap. Jadi kalau mau kerja tugas itu sangat mudah sekali, ikuti aja tutorial di PDF-nya. Ya, terima kasih Bu ya. Untuk nanti kami harapkan PDF-nya itu dan Ya, Pak Tip segera membagikan ke grup. Mas Eko, itu ada Bu Rohmatul sama Pak Mardi mau bertanya itu. Oke, monggo persilakan. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Kebetulan tadi enggak saya lihat baterai saya low, jadi nggak bisa ngikuti semuanya tadi. Jadi itu yang saya harapkan, materi yang dari Ibu Indah itu supaya di-share itu aja. Iya, makasih Pak Joko. Iya. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Juri. Pak Juri ya. Nanti kita tinggal menunggu saja share-sharean dari Bu Indah ke Pak Cipto. Nanti Pak Cipto langsung membagikan di grup tentang materi integrasi kuisis ini dengan Google Classroom. Oke Pak, terima kasih. Atau kalau bisa di-share di room chat aja ya, ini bisa attach file nih, kayaknya saya attach file aja langsung ya. Iya. Oke. Persilahkan Bu. Ya, silahkan sambil yang mau bertanya disilahkan lanjut. Bapak Ibu, kami persilahkan yang mau bertanya tentang integrasi. Ya, materinya udah ada di room chat ya, disilahkan tinggal di-download tuh. Bu Rohmatul Ya, itu mau Bu Rohmatul. Ya, ini materinya sudah. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Untuk nama yang sudah di-share ke Google Classroom, itu kan sudah ada kelasnya. Apakah mungkin ada orang lain atau siswa lain yang masuk? Padahal dia tidak ada di Classroom. Mungkin juga dia link ke via WA, tidak. Jadi ada yang masuk di kuis itu yang menjawab bukan siswa di Classroom. Apakah itu memungkinkan masuk? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin langsung Bu Indah. Ya, mohon maaf tadi putus-putus jaringan saya. Pertanyaannya bagaimana Pak? Poinnya? Ini ada nama yang tidak masuk di Classroom dan memungkinkan nama lain untuk menjawab. Ini bagaimana? Nama yang tidak masuk di Google Classroom. Nah, ya. Memang karena ini modelnya integrasi ke Google Classroom, jadi Bapak Ibu memastikan dulu semua siswa Bapak Ibu itu udah masuk di Classroom gitu. Nah, sehingga
dimungkinkan tidak ada nama lain. Jadi sekalipun siswanya Bapak Ibu itu mungkin mengetik pada saat tadi ada dicontohkan ada mulai permainan ya, boleh menuliskan nama masing-masing. Tetapi karena Bapak Ibu itu bergabungnya mendapat link undangannya itu lewat Google Classroom, maka nama yang tercetak itu adalah nama di akun Google yang Bapak Ibu terima undangannya gitu. Jadi pada saat menerima undangan itu diminta mau bergabung di kuisis itu pakai akun apa gitu. Jadi usahakan siswa itu disampaikan ke siswa, usahakan bergabung itu menggunakan akun yang kamu gunakan di Google Classroom sehingga nilainya nanti bisa terintegrasi. Nah, jika ada siswa masuk di permainannya kuisnya Bapak Ibu, tetapi dia tidak menggunakan undangan link itu, maka nilainya tidak akan masuk ke Google Classroom. Dia hanya masuk di hasil yang tersimpan di kuisis, di laporan di kuisis. Dia tidak terkirim ke Google Classroom karena dia tidak tercatat sebagai siswa di Google Classroom. Nah, jadi seperti itu, Pak. Demikian, Pak Joko. Terima kasih penjelasannya. Mungkin ini ada saya kepada Bapak siapa tadi yang bertanya? Sudah jelas apa belum? Mardi. Pak Ya, Mardi. Sudah jelas. Jadi yang perlu saya tanyakan, berarti guru tidak usah melihat di kuisis, melihatnya di Google Classroom begitu ya? Iya. Ya, kalau Bapak integrasikan Terima lihatnya ke Google Classroom. Satu lagi Bu Indah ini Ya, dari silakan, chatroom ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rudi. Ini pertanyaannya, kalau kita punya akun super, sedangkan siswa akunnya bukan super, apa tetap bisa diakses siswa? Pertanyaan Ya. dari Pak Rudi. Oke, terima kasih. Jika siswa menggunakan akun biasa ya, bukan akun super, akun basic. Nah, biasanya siswa itu hanya bisa melihat gitu. Jadi di akun super itu kan kelebihannya yang pertama bahwa pengguna itu bisa menggunakan tema, ganti-ganti tema. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh akun biasa. Kedua, pada saat membuat soal, dia bisa menginput video. Nah, kalau akun biasa membuat soal, nah dia tidak bisa menggunakan video, dia hanya bisa menggunakan gambar. Tetapi jika kita sebagai pengguna akun super, kemudian kita membuat soal menggunakan akun super, maka siswa itu bisa melihat tetapi tidak bisa menggunakan kuis kita gitu. Jadi kalau kita publish, orang bisa menggunakan, bisa memainkan, tetapi dia tidak bisa menggunakan ulang kuis kita gitu. Jadi kalau hanya peserta sebagai sebagai siswa kemudian mau memainkan itu bisa melihat. Jadi hanya bisa menjawab, bisa memilih jawaban, bisa menonton, tetapi tidak bisa membuat gitu. Jadi ini sebenarnya perbedaannya kalau akun super dengan akun kuisis. Nah, sama saja kalau Bapak misalnya punya akun super saat ini ya, punya akun super, membuat soal banyak video. Tiba-tiba 1 tahun kemudian itu habis tuh masa berlakunya akun supernya. Nah, apakah dia akan kembali ke basic? Tidak. Kalau Bapak udah simpan, maka itu tetap bisa Bapak gunakan, hanya Bapak sudah tidak bisa membuat yang baru lagi gitu. Jadi seperti itu Pak Joko. Terima kasih. Jadi intinya untuk yang akun super ini kita bisa ganti tema, bisa input video, beda dengan yang basic gitu. Bisa input video, bisa merekam diri kita sambil ngobrol gitu. Jadi kayak merekam diri sambil ngajar gitu bisa. Ini permintaan maaf kepada Ibu Silviana. Ini ada satu pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu dan materi kita masih ada satu lagi. Jadi dari Bu Indah, sementara kami cukupkan dulu ya Bu Indah. Mohon maaf ya Bu Indah ya. Oke, iya. Dan terima kasih. Iya. Kami ucapkan kepada Bu Indah dan selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Joko, Bapak Ibu guru hebat, Pak Sucipto. Saya mohon izin pamit ya. Makasih banyak.
Terima kasih Bapak Ibu. Bu Indah. Waalaikumsalam. Dan ini juga saya ucapkan mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang pertanyaannya belum terjawab karena keterbatasan waktu. Dan untuk selanjutnya materi kita langsung akan diisi oleh Bapak Sucipto. Kemudian pada Pak Sucipto kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Joko atas kesempatannya untuk melanjutkan materi yang kedua. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja karena ini waktunya sudah malam, mungkin di Indonesia bagian timur sudah sangat malam. Sudah waktunya istirahat, sehat. Jadi saya percepat saja. Mohon maaf saya nggak pakai background karena background saya kalau saya pasang karena ini belakangnya ini warnanya tidak satu warna, nanti ya kelihatan seperti Pak siapa tadi, Pak Juri ya, seperti Pak Abdul Karim itu. Ini background saya ini. Jadi gelap. Jadi saya tidak pakai background. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ini sudah malam, kita nanti masih ada 2 kegiatan. Yang pertama materi, yang kedua kuisis. Jadi saya langsung izin share screen dulu untuk materi kita pada pertemuan kedua ini. Nah, materi kedua kita itu adalah kita nanti akan membahas tentang presentasi. Nanti akan membahas tentang presentasi seperti ini. Ini berarti saya ini sudah pakai presentasi dengan kuisis, tidak menggunakan PPT, nggih. Tampilannya seperti ini. Membuat presentasi dengan interaktif. Bapak Ibu, salah satu kelebihan dari kuisis, selain kita bisa membuat soal seperti pertemuan kita yang pertama, kita juga bisa membuat presentasi. Nah, presentasi ini adalah sifatnya interaktif. Jadi misalkan saya di sini membuat pertanyaan, lalu siswa langsung jawab, ketik di tempat, ketik langsung di sini juga bisa. Langsung juga keluar peringkatnya, keluar nilainya. Itu kelebihan presentasi dari kuisis. Jadi kita bisa membuat presentasi dengan interaktif dengan sangat mudah. Tuh. Seperti apa saja caranya, seperti bagaimana, ini kami jelaskan dulu. Presentasi interaktif itu apa? Yaitu fitur yang keren untuk mengajar. Sebagai guru yang menyelenggarakan pelajaran di kuisis, Anda dapat mengontrol siswa Anda mengerjakan materi Anda. Anda dapat memilih dari berbagai jenis slide dan menyertakan pendapat dan pertanyaan kapan saja dalam pelajaran Anda untuk membuatnya informatif dan menarik. Jadi kita bisa buat pertama itu materi, kemudian kedua pertanyaan, ketiga lanjutkan materi, seperti itu bisa. Kita bisa macam-macam. Seperti apa saja fiturnya. Nah, nanti caranya membuat materi itu seperti biasa kemarin. Kalau kita kemarin itu setelah klik menu buat, kita langsung klik kuis. Ada 5 jenis kuis kemarin, ya. Terus kalau kita ingin membuat presentasi, jadi kita klik yang bawahnya, yang nomor 2 itu, ya. Membuat lesson atau pelajaran, nanti yang sudah dirubah ke bahasa Indonesia, nanti tulisannya adalah pelajaran. Tuh. Selanjutnya, setelah itu seperti biasa kemarin kita buat judul presentasinya apa, kemudian kita golongkan yang mana, termasuk pelajaran IPS kah, IPA kah, atau yang lainnya, tinggal kita pilih. Setelah selesai kemudian kita next. Selanjutnya, nah seperti itu adalah tampilannya di kuisis. Jadi yang besar ini adalah tampilan untuk gambarnya, tapi panjenengan tidak bisa edit di sini. Ngeditnya yang di warna pink ini. Warna pink ini adalah tempat ngeditnya. Mau nulis di sini, mau masukkan gambar di sini semua. Jadi tidak bisa dimasukkan di sini. Nanti otomatis akan masuk ke sini itu.
Kalau sudah mengenal jenis slide. Slide di kuis ini ada beberapa. Ini tampilannya, yaitu ada yang pertama itu ada tulisan saja, tulisan dan judul. Kemudian ada judul dan materi. Kemudian judul dan poin-poin. Ada YouTube, ada rekaman, ada website, dan lain-lain. Nanti saya praktekkan, ya. Banyak di sini tinggal pilih. Kalau kita mau masukkan soal, di sini ini. Ada 5 jenis soal sama seperti yang kemarin itu. 5 jenis soal bisa kita masukkan semua di presentasi ini. Berikutnya, cara mengkonversi kuis interaktif menjadi presentasi. Misalkan panjenengan mau presentasi, mau buat terlalu lama, ya, terlalu lama. Ambil aja dari presentasi orang lain atau kuis yang ada di Kuisis itu dengan cara cepat. Ya. Caranya ini saja, langsung mengubah kuis interaktif menjadi presentasi itu yang pertama pilih kuis interaktif yang ingin dirubah. Yang di pencarian atau di kuis panjenengan itu bisa kita cari. Salah satu kita klik edit. Ya. Setelah kita klik edit, kita scroll ke bawah, kita pilih gambar ini, gambar presentasi. Ya, gambar presentasi itu kita klik, otomatis nanti akan menjadi presentasi, bukan kuis lagi. Ya. Tuh, presentasi tapi presentasi yang interaktif. Kita juga bisa buat presentasi itu kita ambil dari PowerPoint atau Google Slide dan Canva. Jadi kita misalkan mau sudah punya PPT, mau kita pindah ke Kuisis, sangat mudah, ya. Tinggal import saja langsung jadi. Dari Google Slide juga bisa, dari Canva juga bisa, sama saja. Tuh. Caranya bagaimana? Caranya semua tadi, baik PPT, baik Canva, baik Google Slide, semua itu harus kita convert dulu, ya. Kita rubah menjadi bentuk PDF dulu. Tuh, PPT kita rubah ke PDF, kemudian kalau sudah kita PDF, kita import, kita upload di Kuisis, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah caranya mengimport. Nanti langsung saya praktekkan saja supaya lebih mudah. Jadi kita pilih PDF-nya, tinggal kita import. Selanjutnya itu sama. Nanti PDF ini yang sudah PDF itu bisa dipilih, ya. Boleh semua dimasukkan, boleh yang ada yang kalau kita centang berarti kita masukkan. Kalau tidak kita centang berarti nanti tidak masuk, seperti itu. Itu kemudian menerbitkan presentasi interaktif, caranya publish, langsung dipilih pojok kanan seperti kemarin, sudah bisa sepertinya ini, ya. Tinggal kita publish, kemudian bagaimana cara memainkan? Sama, memainkannya sama seperti kita bahas di pertemuan pertama, itu ada 2 pilihan, bisa kita langsung dan jadikan PR, itu sama. Selanjutnya, ini adalah jika kita memainkan beberapa fiturnya, itu ada kalau jumlah peserta yang masuk itu bisa dilihat di sini nih, ada jumlah peserta yang masuk, kemudian exit itu keluar, ada maju mundurnya, kemudian minimize untuk mengecilkan, full screen untuk membesarkan, mengatur slide, dan mengatur suara di dalam Kuisis tersebut. Tuh. Itu tampilannya ketika kita live, ya. Tuh. Untuk fitur-fitur super ini kita bahas di materi ketiga, ya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Indah, apa saja fiturnya Kuisis, fitur yang super itu seperti apa, manfaatnya bagaimana nanti bisa kita bahas di pertemuan ketiga. Itu supaya lebih mudah, alangkah baiknya itu saya praktekkan saja. Ini saya praktekkan saja. Nah, misalkan ini, ya, saya mau buat presentasi. Caranya kita klik buat, kemudian pilih pelajaran. Kita buat saja. Misalkan saya beri judul latihan GST, misalkan begitu. Saya buat yang senang-senang saja. Terus klik selanjutnya.
Nah, ini adalah tampilan yang ada pada quizzes seperti ini. Ini yang awal. Okay? Kalau kita mau rubah ini latihan GST, misalkan ini kita rubah, kita bisa langsung di sebelah kanan itu. Latihan. LKS. Nah, misalkan gitu. Kemudian, ini misalkan kita mau ganti tema. Temanya itu bisa kita pilih di sini. Nah, itu. Nah, ini macam-macam bisa kita pilih. Misalkan saya pilih yang ini, gitu ya. Langsung terapkan. Nah, jadinya seperti ini. Hurufnya mau saya rubah juga bisa, lebih kecil. Fontnya saya rubah juga bisa. Banyak pilihan seperti ini. Tuh, seperti ini akan berubah. Warna hurufnya juga bisa dirubah sesuai kemauan kita. Ada di sebelah kanan ini, ya. Di sebelah kanan, misalkan warna merah. Jadi berubah menjadi merah. Itu. Kemudian, misalkan kita mau masukkan gambar. Kita mau masukkan gambar, tambahkan dulu ya slide-nya ini. Nah, ini ada pilihan macam-macam. Ada pilihan kalimat saja, video YouTube, rekaman, dan lain-lain. Okay? Tuh. Nah, nanti untuk akun super, nah, ini dua ini bisa. Tapi kalau yang basic tidak bisa dua ini. Okay? Audio dengan YouTube tidak bisa. Tuh. Misalkan kita mau masukkan gambar. Nah, ini berarti bentuknya gambar. Seperti kemarin kita mau cari gambar di internet atau cari gambar di PC kita. Nah, itu berarti kalau di internet berarti tinggal ngopi seperti kemarin sudah saya beritahukan. Sekarang kita coba yang gambar yang dari PC aja. Nah, misalkan ini kita cari gambar kita di mana. Misalkan saya gambar ini saja. Klik. Nah, itu langsung saya masukkan. Tuh, okay. Itu otomatis di sini. Kalau mau tambahkan lagi, misalkan kita tambahkan YouTube, nanti kita tinggal klik. Nah, kita tinggal copy aja linknya YouTube di sini. Nah, ini saya carikan YouTube dulu. Ini Mr. Umar. Ini YouTube-nya Mr. Umar. Terus misalkan saya tinggal ganti linknya saja, ya, copy ini aja. Waduh, sih. Seperti itu, ya. Nah, misalkan YouTube ini mau kita edit. Mau kita edit. Ini kan waktunya lama ini ya. Mau kita edit. Ada editnya. Kita dulu ketutupan. Ini milik saya ketutupan, sebentar dulu. Itu saja dulu. Misalkan mau tambah lagi. Misalkan saya mau tambah soal. Nah, soal itu supaya cepat, kita bisa buat seperti kemarin, ya. Nah, kalau pengen cepat itu langsung teleportasi itu. Teleportasi itu tinggal ambil soal yang ada. Seperti ini. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Nah, ini saya tambahkan, klik. Nah, otomatis akan masuk di sini. Tuh, selesai. Nah, ini sudah masuk di sini. Manakah bendera Indonesia? Ini kunci jawabannya dan seterusnya. Itu contohnya.
Setelah itu, jika sudah, ini sudah kita buat, kemudian kita mau terbitkan. Terbitkan berarti kita langsung nanti kita berikan, ya. Kita atur juga boleh dulu kalau mau ngatur di sini. Aturnya gambar roda itu kita ganti bahasa, misalkan bahasa Indonesia. Kemudian kelas berapa? Misalkan kelas 4. Kita buat privat boleh, buat publik boleh. Lalu kita save. Tuh. Kalau sudah, kita terbitkan. Nah, caranya klik dengan publish. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini adalah sudah jadi. Slide kita sudah jadi. Tinggal kita mau bagikan aja ke siswa. Kalau kita bagikan langsung, berarti ini kita klik seperti kemarin. Kalau kita berikan pekerjaan rumah, ya kita ini aja. Sama saja. Okay. Untuk pengaturan, kita bisa di sini. Tampilkan slide di perangkat peserta, berarti menampilkan ada slide-nya. Kalau name factory itu nama-nama lucu, jadi tidak usah lah, dimatikan aja. Waktu, ini peserta bisa melihat waktu atau tidak. Tunjukkan papan peringkat. Jadi kalau kita ada di presentasi tersebut ada pertanyaan, nanti anak-anak yang jawab betul, nanti peringkatnya akan berjalan seperti biasanya itu. Pilihan jawaban diacak boleh atau tidak. Kalau sudah, klik lanjutkan. Itu nah, seperti biasanya kita bagikan link seperti ini. Inilah yang kita salin di WA group. Tuh. Atau panjenengan kalau mau ke Google Classroom ya seperti tadi, seperti Bu Indah tadi yang sudah dipraktekkan. Itu menurut saya untuk presentasi. Jadi secara singkatnya seperti itu cara membuat slide-nya. Okay? Untuk lebih paham, nah ini saya nantang lagi nih, okay? Nantang lagi seorang peserta nanti yang akan menampilkan pengetahuannya seperti apa membuat slide, ya, seperti apa membuat presentasi. Oh tadi lupa ya, belum saya tampilkan yang ini, ya. Jika kita mau ambil dari PPT, ya, belum, ya. Ya, bentar dulu. Misalkan mau ambil dari PPT. Yang jelas PPT-nya harus berbentuk PDF, cuma gitu aja. Ya. Pelajaran sama. Kemudian kita buat percobaan aja. Selanjutnya. Nah itu. Nah ini ada tulisan import slide. Import slide ini. Import slide. Nah seperti ini ya. Nanti walaupun Google Slide, walaupun PowerPoint harus dijadikan ke PDF dulu. Jadi pilihnya yang PDF. Jadi PowerPoint-nya itu di save as dalam bentuk PDF. Tuh. Kalau sudah kita tinggal cari aja PDF-nya. Klik. Ya, misalkan saya mau cari di khusus. Nah, misalkan ini, ya. Ini sudah bentuk PDF, slide belum bentuk PDF. Kalau sudah, langsung saya open. Nah, ini sudah masuk semua. Oh, ini cuma satu berarti. Cuma satu. Kalau ini saya klik, berarti sudah masuk. Nanti kalau saya centangnya saya hilangkan, berarti tidak masuk. Ya. Tinggal centang begini, lalu import. Seperti itu. Nah, sudah jadi di sini, ya. Sudah jadi di sini. Itu caranya. Yang penting bentuknya PDF. Nanti otomatis akan masuk di sini. Itu untuk materi hari ini cukup singkat dan mudah menurut saya.
Nah, supaya lebih paham lagi, nanti teman saya akan presentasi praktek dari pengetahuan ini. Halo, Assalamualaikum Bu Nurul. Halo, Waalaikumsalam Pak Cip. Sudah siap untuk mempraktekannya? Waduh, penjelasannya Pak Cip cepat banget. Saya kan pemula Pak Cip. Mohon Ya, tidak apa-apa Bu. Mohon bimbingannya Pak Cip. Oke, monggo. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Ini saya mau mencoba yang presentasi tadi ya Pak ya, buat PPT ya Pak. Iya Bu, yang presentasi saja. Ya. Tadi buat itu sama dengan create Bapak Ibu. Terus kita lanjutkan ke lesson. Saya sudah buat pengaturannya jadi bahasa Indonesia. Terus selanjutnya kita mau sebentar. Itu Bu yang klik buat sebelah kiri Bu. Yang ketutupan Pak ini Pak. Oh, ketutupan. Jangan pindah aja itunya. Bentar. Ya. Ya. Yang ini ya Pak? Kiri Bu. Terus ke atas Bu. Itu Ini ya? gambar. Ya, itu betul ya. Terus ini ya. Ya. Maklum Pak. Sama. Ditantang sama Pak Cep yang sudah handal ya. Ya udah, jadi kan juga handal itu Bu. Handal. Senang-senang seperti Pak Cep ya. Selanjutnya. Oke. Ya. Ini kok ada? Ya next aja Bu, salah itu Iya. jenengan baru pertama kali. Iya, emang baru pertama Bapak. Iya. Semangat Bu Nurul, semangat. Ya, semangat Pak Eko. Saya yang ditantang Pak Eko. Ini tadi untuk memilih ya, memilih template-nya yang mau diinginkan. Betul Bapak? Iya, itu betul. Iya. Ya, misalkan mau upload gambar jenengan ya bisa yang bawah itu upload image itu. Nggak usah Pak, malu saya. Oh ya. Karena saya lagi bingung, saya pilih ini ya Bapak Ibu. Iya. Terus tadi setelah ini Tambah ada slide. terapkan. Tambah slide Bapak. Iya. Misalkan bisa pilih. Iya, saya pengen media dengan tag boleh Bapak? Ya boleh, boleh. Nah caranya ngeditnya di judul itu, judul dan teks itu. Kalau mau ambil dari internet juga bisa, tinggal copy paste saja. Tantangan. Oh ya bagus. Ini ditantang Pak Cem. Medianya, aduh saya belum punya gambar ya. Ya ambil dari internet aja Bu, kalau tidak punya. Ada itu, ya itu banyak itu. Background zoom kan tidak masalah. Nggak apa-apa Pak. Pilih yang background zoom kan boleh saja bila itu. Ini ya Pak. Nah, ya itu boleh. Ya sekarang tambah slide Bu, ambil soal. Ini ya Pak. Ya. Terus saya yang soal. Ya. Ini ya Pak. Misalkan mau buat soal, langsung teleportasi aja Bu, lebih mudah. Itu langkah itu. Misalkan latihan. Ini aja ya Pak, langsung. Ya, oke monggo. Nggak jadi klik. Ini ya Pak, saya tambah. Ya. Lanjut. Sampun, kemudian kita publish.
Ini ya Pak, terbitkan. Ya, betul. Bahasa Indonesia semua Pak Cip. Ini public to everyone. Ya. Sebentar. Publish. Ya. Itu silakan sila kelas dulu belum? Sila kelas oh ya belum. kelas ya belum ya Bapak. Silakan. Sudah Bapak, seperti ini. Nanti Ya, bisa sudah. mulai pelajaran langsung Ya, atau berikan pekerjaan. Wes, terima kasih Bu Nurul. Ya, Sangat terima pintar kasih. sekali. Waduh. Tepuk tangan. Super Boleh perkenalan Bu Nurul, boleh perkenalan dari mana jenengan? Salam. Nama saya Nurul Amalia, Bapak Ibu semua. Saya dari Bojonegoro, SDN Ngoken. Saya temannya Bapak Eko tadi, Bapak Eko Hadi Purwanto, Bu Maria ada juga di sini. Saya baru mengenal Pak Cip baru saja Ibu, ditantang beliau ini. Berani nggak berani katanya Pak Cip harus semangat. Iya. Terima kasih Bu Nurul. Iya Bapak. Monggo Pak Joko, ini saya kembalikan ke panjenengan untuk pertanyaan. Terima kasih Pak Cip dan Bu Nurul. Kalau Bu Nurul saja bisa, tentunya Bapak Ibu guru yang lain jauh lebih bisa, kan gitu Pak Cip ya? Oh iya pastinya. Ya, karena ini sangat mudah sekali tentang pembuatan PPT lewat kuisis ini. Baik Bapak Ibu, ini kami buka pertanyaan terkait tentang PPT yang sudah dipaparkan oleh Pak Cip. Nah, mungkin ini ada pertanyaan. Kenapa tadi ketika input file diserialkan PDF, padahal di sebelahnya sepertinya ada pilihan Google Slide PPT. Ini pertanyaan dari Bu Titin Nurfadilah. Oh iya, sama-sama master itu Pak Joko. Bu Titin itu master juga itu. Begini, karena nanti ketika panjenengan masuk melalui Google Slide ataupun PPT, tetap nanti dianjurkan harus convert ke PDF dulu. Percuma kan kita harus kerja 2 kali. Berarti langsung aja lebih baik pilih langsung PDF. Jadi lebih baik kita convert dulu, lalu langsung milih PDF. Itu saja. Berarti convertnya di awal Pak Cip ya? Iya, convert di awal. Ya, terima kasih. Bapak Ibu guru yang lain? Itu ada Bu Rayung itu sepertinya. Bu Rayung, untuk pemilihan tema hanya bisa dilakukan jika sudah mempunyai akun super. Ini betul apa tidak? Pak Joko itu Bu Rayung angkat tangan itu Pak. Bu Rayung. Bu Rayung angkat tangan. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Cip. Selamat malam Ibu. Sudah saya chat tadi, sudah dibacakan oleh Pak Joko tadi ya. Tadi kan saya slide-nya ternyata kalau untuk terima kasih, itu saja. Suaranya putus-putus. Bisa diulang Pak Joko? Sebentar, saya carinya tadi. Ada di chat tadi. Ini. Untuk pemilihan tema. Iya, betul. Ini untuk pemilihan tema Pak Cip. Pemilihan tema ini hanya bisa dilakukan jika sudah mempunyai akun super. Ini betul apa tidak? Ini tentunya. Oh iya. Betul, salah satu kelebihannya akun super seperti itu, nggih. Jadi pemilihan tema, kemudian edit video YouTube, kemudian merekaman langsung, itu hanya bisa kita pakai kalau status kita adalah akunnya akun super. Nah, tetapi misalkan kita buat akun super, terus kita berikan kepada siswa kita yang bukan akun super, ya tetap bisa dipakai. Dia bisa jawab, dia tetap bisa jawab. Cuma seperti Ibu Indah tadi, jadi siswa tidak bisa pakai soalnya oleh siswa di copy, disalin, dibuat dia tidak bisa.
Bisanya cuma siswanya itu jawab ya seperti jawab soal seperti biasa itu. Itu untuk tema memang betul, jadi harus akun super itu. Syarat untuk mendapatkan akun super gimana itu, Pak? Akun super itu langganannya per tahun itu 360.000. Panjenengan bisa pesan ke ya seperti kami ini super trainer itu bisa ke Bu Indah, bisa ke saya, bisa ke yang lain bisa. Itu kalau mau beli itu per tahun. Tapi kalau mau gratis ada, mau gratis ada. Caranya bagaimana? Panjenengan ikuti kuis nanti, nanti 20 peserta yang jumlah nilainya tertinggi. Nanti ketika pertemuan ketiga tuh yang tertinggi jumlah mulai dari tes 1, 2, 3 tertinggi, nanti 20 orang itu akan dapat akun super team, akan dapat akun super team. Kalau itu gratis kalau itu, nanti yang bayar trainernya yang bayar nanti. Nah, tapi kalau panjenengan mau buat akun super sendiri, itu tadi bisa pesan, bisa pesan ke para trainer super itu. Banyak ada 30 orang di Indonesia nih untuk super trainer itu 30 orang. Itu Bu Rayu? Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bu Rayung. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain berkaitan PPT di kuisis ini. Pak Ari Salikin mungkin? Tidak ada Pak Cep ini rupanya. Sudah jelas semua ini. Sudah ada. Kalau sudah tidak ada berarti langsung saya lanjutkan ke kuis saja. Ya. Karena penjelasannya tadi juga cukup jelas, padat, singkat. Jadi rupanya Bapak Ibu guru sudah banyak yang paham. Ya, terima kasih Pak Joko. Berarti saya lanjut Bapak Ibu untuk tes kuis yang kedua. Nah, kemarin sudah saya share untuk urutan pertama sampai 20 itu masih kandidat, Jadi nanti kalau panjenengan nilainya lebih bagus dari mereka, ya mereka akan kalah, gitu, Tapi kalau mereka mampu mempertahankannya, berarti ya nilai mereka akan tetap tinggi. Itu sama. Soalnya ada 5, perlu saya beri bocoran soal atau langsung saja ini Bapak Ibu? Harus dibocori Pak. Langsung. Perlu Pak. Kemarin lah Pak. Ya, saya beri bocoran sebentar ya. Ya. Nah ini kuisis tes 2. Ini Bapak Ibu ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama seperti itu. Mudah, tinggal milih saja. Kemudian pertanyaan kedua seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga. Itu pertanyaan keempat. Itu. Kemudian pertanyaan kelima itu. Kelima itu isian. Kelima itu isian. Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, langsung saya share di chat. Mulai kuis langsung. Mulai kuis langsung, klasik. Kemudian pengaturannya sama seperti kemarin. Ini tunjukkan jawaban yang saya tunjukkan. Kemudian, nah ini kalau Anda bertanya mau debang pertanyaan itu maksudnya begini. Karena kemarin ada yang bisik-bisik ya. Misalkan saya buat 100 soal itu saya acak. Saya bagikan setiap peserta itu 20 soal itu bisa. Jadi nanti setiap peserta bisa menerima 20 soal dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi diacak semua. Antara 100 soal itu diacak. Diambil 20, 20, 20 gitu ya. Itu kalau mau debang itu. Pengaturnya sudah sama seperti kemarin. Kalau sudah saya lanjutkan.
kemudian bagikan link. Saya bagikan di chat Zoom sama di WA ya. Muter-muter. Ayo Pak Joko harus menang supaya dapat super. Insya Allah. Sinyalnya Pak di sini. Putar-putar. Iya, saya tunggu masih masuk 15-17 orang. Putar-putar, muter-muter. Dua orang yang masuk. Bu Dwi Fitri, Maria Aryani, Pak Manap, Bu Rahmiani, Bu Juliati. 50. 51. 52. Pak Najib, ini kemarin peringkat 2 ya Pak Najib. Itu teman saya di Surabaya itu. SLCC Surabaya. Bu Ike, wah Bu Ike masuk. Bu Ilu, Pak Agus Waluyo, Bu Rayong sudah masuk. Sudah Pak. Oke. Bu Agung Suryanti. Bu Sri Indahyani. Ini ada yang namanya cuma D saja, nanti kalau menang gimana ini? Saya tidak bisa cari namanya ini. Pak R. Ririn Romaita, Bu Deni Melina Sari, Inul Kusnul. Saya tunggu 1 menit lagi. Setelah itu saya mulai. Pak Pianto, ada Pak Monster juga ini. Siapa ini Pak Monster? Selviana Tandi, Ratna Sari Dewi, Bu Wulan, Bu Ayu, Oke, ada tugas lagi Pak Jeff. Kenapa? Ada tugas nanti. Oh iya, tugasnya lah lupa. Bentar dulu. Tugasnya sama, cuma tinggal apa itu screenshot aja. Linknya yang presentasi, buat presentasi minimal 3. Terus nanti linknya di copy seperti biasa itu. Sama, cuma 1 itu aja. Iya. Tugasnya cuma hari kemarin dan sekarang. Untuk hari ketiga itu kita sudah tidak ada tugas, ya. Sudah tidak ada tugas, cuma nanti kita pemilihan ini aja. Jadi tes terakhir, terus siapa yang berhak mendapatkan akun super team. Pak Jeb, tapi punya saya dari kemarin itu nggak bisa diupload itu screenshotnya. Oh, Jadi kenapa ya Bung? Apa panjenengan bentuknya sudah itu ya?
Sudah PNG. gambar PNG atau JPG sudah. Misal nanti saya cuman kirim link pembuatan kuisisnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nih boleh saja. Kirim di grup ya Pak? Nggih, lo di Wapri aja Bu. Oh ya, Nggih. ya terima kasih. Contoh nanti. Sudah ya, saya mulai. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga panjenengan semua beruntung. Amin amin amin. Saporai. 4, 3, 2, 1 mulai. Selamat mengerjakan. Bu Esti Utami ya langsung. Irma Mima. Ya semangat. Bu Titin, Pak Najib. Wah, Pak Najib langsung memimpin. Oh, Pak Joko urutan 21. Oh, langsung naik. Wih, Pak. Tuwek, Pak. Angel lah wis, tuwek angel. Te buka koplo isin. Salah sinyal Pak Cip. Hiburan Pak ya. Iya. Nomor wol 88 ya Kak Popo. 5 besar siapa Pak? 5 besar Pak? Ya bentar lagi saya tutup belum. Oke, halo. Jadi kalau sudah saya tutup baru kelihatan semua. Semangat Bu Nurul, Bu Maria, ayo. Salah sinyal Pak. Gak usah serius-serius. Gak usah serius-serius Bu. Pak Juri. Buat enjoy ya Pak ya. Bu Novia nanti, Bu Novia. Wah, Bunong salah terus, Bunong. Bapak Joko. Ayo. Bener telu. Salah satu, Eman. Ayo Pak Melvin, semangat. Bener gak ya? Bu Lili. Bu Nur salah. Salah semua ya, tinggal cuma betul 2 Bu Nur. Ngantuk wangi. Ngantuk. Ayo Pak Bagus. Ada Pak Bagus. Bagus Pari Pak. Bagus Dono Mulyo. Banyak dari Pari. Pak Manap kurang 1. Joko Sembung. Sampun saya tutup nggih. 3, 2, 1. Ya, selamat untuk Pak Najib Angsori, Bu Rini, Bu Daniar Nurul, Bu Titin, Eko Purwanto, Irma Mima, Agus Waluyo, Putu Ayu, Selviana, dan seterusnya. Nggih. Nanti saya share untuk yang dapat nilai tertinggi. Nanti yang saya share total, nggih, total dari tes 1 dan tes 2. Oh, tes 1 nggak terkirim. Dari tes 1 dan tes 2 nanti saya share di grup. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Selamat berjumpa lagi di pertemuan terakhir Jumat depan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah dan Pak Cip yang malam hari ini telah memberikan materi kuisisnya. Karena materi kita hari ini sudah selesai,
Maka acara ini akan kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di minggu depan, tentunya dengan moderator yang lebih sumber lagi. Dan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, selamat beristirahat.